Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladziina barakna haula linuriyhi min ayatina. Innahu huwas-sami'un basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti lomba Hitobah Idol 2020 secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para dewan juri lomba Hitobah Idol 2020, yang saya hormati para jamaah channel Soma TV, dan yang saya hormati para teman-teman peserta lomba ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hitobah yang berjudul Keutamaan Menjaga Lisan. Kita pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Dan itu pun benar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia lisan kepada kita semua dan karunia itu amat luar biasa. Namun, kita sebagai manusia sulit untuk mengendalikannya. Teman-temanku, berhati-hatilah terhadap lisan. Karena satu ucapan ataupun satu perkataan dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ataupun menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sebab kelak di akhirat, semua ucapan ataupun perkataan yang kita keluarkan melalui lisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita itu nggak tahu ucapan mana yang akan membawa kita ke dalam surga dan ucapan mana yang akan membawa kita ke dalam neraka. Walaupun ucapan-ucapan itu hanya candaan, namun kadangkali ada ucapan yang akan menyakiti hati orang lain, walaupun itu hanya candaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya." Nah, di sini saya akan menjelaskan keutamaan-keutamaan menjaga lisan. Dengan menjaga lisan, kita itu dapat apa sih? Terus kalau udah menjaga lisan, kita untungnya apa? Nah, di sini kita akan bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, jika kita mampu menjaga lisan kita, kita akan memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang muslim. Jadi, jika kita mampu menjaga lisan kita, kita akan terhindar dari perkataan-perkataan dosa yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dengan menjaga lisan itu, kita akan dinaikkan derajat kita sebagai seorang muslim. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bertakwa?" Rasulullah pun menjawab, "Orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan buruk." Tidak hanya itu saja, dengan menjaga lisan kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Juga kita akan dijauhkan dari kebinasaan. Kemudian dengan menjaga lisan kita juga dapat meningkatkan iman kita. Karena dengan menjaga lisan kita akan berpikir atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, atas kebesaran Allah yang telah diberikan kepada kita semua, dan dengan mengingat kematian juga dapat meningkatkan kadar keimanan. Dengan mengingat itu semua, kita dapat meningkatkan kadar keimanan kita. Kemudian, dengan kita menjaga lisan kita, kita akan mendatangkan amalan sedekah yang mendatangkan pahala. Contohnya saja, dengan diam. Tapi tidak hanya dengan diam, kita juga dapat mendatangkan pahala. Contohnya, jika kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mengucap asma-asma Allah, ataupun dengan kata lain dalam Islam adalah berdakwah. Dengan berdakwah kita akan mendatangkan sedekah. Dengan sedekah itu kita akan mendapatkan pahala. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sampaikan dariku walau hanya satu ayat." Kemudian hadis itu diperkuat dengan hadis lainnya. Jika seseorang melakukan kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian tidak hanya itu saja, jika kita mampu menjaga lisan kita, kita juga akan terhindar dari sifat keras hati. Umumnya orang yang memiliki sifat keras hati, ia suka banyak bicara, suka mengumbar-ngumbar perkataan yang tidak ada manfaatnya,
dan dari itu akan menjerumuskan kita ke dalam sifat keras hati. Umumnya orang yang memiliki sifat keras hati adalah orang yang tidak mudah menerima nasihat. Bahkan jika mendengar ayat-ayat Allah ataupun firman-firman Allah, hatinya tidak bergetar sama sekali. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki sifat keras hati. Kemudian jika kita mampu menjaga lisan kita, kita akan terhindar dari dosa. Umumnya orang yang tidak mampu menjaga lisannya, dia akan sering menggunjing ataupun membicarakan yang tidak ada manfaatnya, membicarakan yang tidak jelas kemaslahatannya. Nah, itu contoh orang-orang yang akan memasuki api neraka. Daripada kita ikut-ikut mereka yang akan memasuki api neraka, lebih baik kita menjaga lisan kita dengan lebih baik kita diam sambil memperbanyak istighfar yang akan mengurangi dosa kita. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir, "Wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan?" Rasulullah pun menjawab, "Kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Maka dengan itu kita akan mengurangi dosa kita." Kemudian jika kita mampu menjaga lisan kita, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah kelak di akhirat. Walaupun kita tidak dapat mendapatkan ini di dunia, namun kita akan mendapatkannya di akhirat, diangkat derajatnya oleh Allah, memperoleh ridho dari Allah, dan akan mendapat keberuntungan di akhirat, akan dijauhkan dari keburukan juga di akhirat. Nah, jadi dengan menjaga lisan, walaupun kita tidak bisa mendapatkannya di dunia ini, pasti kita akan mendapatkannya kelak di akhirat. Nah, poin penting ini yang terakhir, jika kita mau menjaga lisan kita, kita itu laksana bagaikan menjaga emas. Loh, kok bisa sih cuma diem? Kok bisa menjaga emas? Iya, umumnya orang yang banyak bicara itu akan mendatangkan dosa kan? Udah saya jelaskan tadi. Nah, seseorang yang banyak diamnya itu laksana bagaikan menjaga emas. Nah, jika kita mau berbicara, lebih baik kita berpikir dulu. Namun, kalau kalian tidak mampu berbicara dengan baik, lebih baik kalian diam. Diam bukanlah tindakan yang bodoh dalam Islam. Bahkan, diam itu adalah tindakan yang baik bagi seorang muslim. Daripada dia berbicara tidak bisa yang baik-baik, lebih baik dia diam. Jika tidak jelas kemaslahatannya, kita tidak bisa ikut berbicara. Nah, Luqman Al-Hakim itu pernah mengibaratkan diam itu seperti emas, sangat berharga dan bernilai. Nah, dari poin-poin yang saya sampaikan tadi dapat kita petik ya beberapa manfaat yang amat banyak sekali dengan menjaga lisan saja. Di sini saya tidak melarang teman-teman untuk tidak berbicara, namun di sini saya hanya memberitahukan kepada teman-teman untuk menjaga lisan kita. Karena satu ucapan ataupun perkataan yang keluar dari lisan kita kalau akan dimintai pertanggungjawabannya, dan kita tidak akan tahu ucapan dan perkataan mana yang akan membawa kita ke dalam neraka dan membawa kita ke dalam surga. Dulu saya pernah diajari oleh guru saya gini, "Fa'asratuhu min fi tarmi bi ra'sihi wa asrasuhu birji tabli alal mahli." Orang yang berbicara itu harus berhati-hati menjaga lisannya, karena tergelincirnya lisan dapat membuat masalah, dan apabila tergelincirnya kaki, lama-kelamaan pasti akan bisa sembuh. Nah, dari itu terngiang-ngiang terus di kepala saya, dan saya selalu ingat kata-kata itu bahwa tergelincirnya lisan dapat membuat masalah yang mungkin sulit disembuhkan. Tidak mungkin, tapi pasti sulit disembuhkan, karena tergelincirnya lisan itu akan membuat sakit hati seseorang dan pasti akan diingat terus oleh seseorang itu. Namun jika tergelincirnya kaki, pasti lama-kelamaan pasti akan bisa sembuh. Nah, cukup yang saya sampaikan. Poin yang saya ingat dan saya ingin sampaikan ke teman-teman dan harus diingat-ingat oleh teman-teman, berpikir dulu sebelum berbicara. Ingat ya, di sini saya tidak melarang teman-teman untuk tidak berbicara, namun lebih baik berpikir dulu sebelum berbicara. Dan apabila teman-teman tidak mengetahui tentang permasalahan ataupun tidak mempunyai pengetahuan tentang tersebut, lebih baik kita diam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan adalah milik kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.